Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Pelajaran minggu lalu kita sudah belajar mengenai rukun iman. Jadi, Ibu sebelum memulai pelajaran mau bertanya nih, apakah anak-anak semua sudah makan hari ini? Ya, makanan yang kita makan itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai malaikat-malaikat Allah. Sebelum kita memulai materi, Ibu ada satu tepuk. Mau dengar tepuk apa? Yaitu tepuk malaikat. Ikuti Ibu ya. Tepuk nama malaikat, menyampaikan wahyu tugasnya Jibril, memberi rezeki tugasnya Mikail, meniup sangkakala tugasnya Israfil, mencabut nyawa tugasnya Israel, mungkar nangkir bertanya dalam kubur, Rokib mencatat amal kebaikan, Atid mencatat amal buruk, Ridwan menjaga surga, menjaga neraka, malaikat Malik, hahaha. Malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Sebelum kita mengenal 10 malaikat itu, Ibu mau bertanya, apakah di sini anak-anak semua pernah melihat malaikat? Ya, Ibu juga belum pernah melihat malaikat. Karena apa? Karena malaikat itu terbuat dari nur atau cahaya. Sedangkan kita, manusia itu terbuat dari tanah. Jadi kita itu tidak bisa melihat malaikat. Dan malaikat itu termasuk makhluk ciptaan Allah yang bersifat gaib. Seperti itu anak-anak. Tadi Ibu sudah menyebutkan 10 nama malaikat. Jadi yang pertama itu ada malaikat Jibril. Apa tugasnya malaikat Jibril anak-anak? Ya, tugasnya malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu tugasnya Jibril. Nah, jadi Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama di Gua Hiro dengan surah Al-Alaq ayat 1-5, di mana kita itu disuruh untuk membaca atau menuntut ilmu. Seperti sekarang ini kita sedang menuntut ilmu, dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa anak-anak? Ya, malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu bertugas memberi rezeki, seperti anak-anak tadi yang sudah sarapan, sudah minum. Itu semua merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turunkan melalui perantara malaikat Mikail. Contohnya seperti ketika anak-anak semua makan nasi. Nasi itu dari tanaman padi. Tanaman padi itu hanya bisa tumbuh apabila disirami dengan air. Nah, air itu berasal dari air hujan. Nah, dengan perantara malaikat Mikail, Allah menurunkan hujan sehingga tumbuhlah padi-padi yang subur dan menghasilkan beras yang enak, dan kita semua bisa menikmatinya. Itu semua merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini bertugas untuk meniup sangkakala. Apa itu sangkakala anak-anak? Sangkakala adalah trompet yang akan ditiup oleh malaikat Israfil pada saat hari kiamat atau hari akhir kelak. Kemudian yang keempat, malaikat yang mencabut nyawa itu malaikat apa anak-anak? Ya, malaikat Israel. Malaikat Israel mempunyai tugas untuk mencabut nyawa. Apakah di sini anak-anak pernah melihat tetangganya yang meninggal atau keluarga yang meninggal? Itu semua dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Israel. Maka malaikat Israel itu akan mencabut nyawa manusia. Kita semua akan bertemu dengan namanya kematian. Maka kita sebagai manusia itu harus berbuat baik. Nah, siapa yang mencatat amal kebaikan kita anak-anak? Ya, yang mencatat amal kebaikan kita adalah malaikat Rokib. Malaikat Rokib, ketika kita melakukan kebaikan di dunia seperti menolong orang, membantu, bertutur kata yang baik, bermanfaat untuk orang lain, maka kebaikan-kebaikan kita ini akan dicatat oleh malaikat Rokib. Kebalikannya, apabila kita berlaku jahat nih kepada orang, sering marah,
kemudian berkata kasar, tidak mau menolong, tidak mau membantu, maka amal-amal buruk kita akan dicatat oleh malaikat atid. Begitu anak-anak. Kemudian selanjutnya yaitu malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir ini bertugas menanyai manusia di alam kubur. Jadi ketika tadi malaikat Israel sudah mencabut nyawa, kemudian kita dikubur, maka kita bertemu dengan malaikat mungkar dan nakir. Seperti anak-anak. Kemudian selanjutnya yaitu surga dan neraka diciptakan Allah, masing-masing memiliki fungsinya. Ketika nanti kita masuk surga, maka kita akan bertemu dengan malaikat Ridwan. Semoga kita semua akan bertemu di surganya Allah. Maka dengan begitu, supaya untuk bisa masuk ke sana, perbanyaklah beribadah, berlaku baik kepada sesama manusia, sering melakukan kebaikan, seperti itu. Apabila kita jahat, maka neraka akan menanti untuk orang-orang yang berlaku tidak baik sesuai dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di neraka, maka akan bertemu dengan malaikat Malik. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangannya. Ya, kita semua pasti menginginkan untuk masuk surga ya anak-anak ya. Dan tidak ada yang menginginkan untuk masuk neraka. Maka perbanyaklah beribadah, perbanyaklah kebaikan untuk menolong kita di akhirat kelak. Itu dia materi kita pada hari ini tentang malaikat-malaikat Allah. Jadi kesimpulannya, malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Itu anak-anak untuk supaya dihafal dan diketahui tugas-tugasnya, supaya kita sama-sama belajar tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan rukun iman kita, bahwa kita itu wajib untuk mengimani adanya malaikat-malaikat Allah. Kita tepuk lagi yuk, tepuk malaikat. 1, 2, 3, tepuk nama malaikat. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril, memberi rezeki tugasnya Mikail, meniup sangkakala tugasnya Israfil, mencabut nyawa tugasnya Israil, nungkar nangkir bertanya dalam kubur, Rokib mencatat amal kebaikan, Atid mencatat amal buruk, Ridwan menjaga surga, menjaga neraka, malaikat Malik. Hahaha. Itu dia. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diterima oleh anak-anak semua dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Itu kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.